Nah, selain dari speaker, untuk integration kita udah ada nih perangkat pendukungnya ya. Jadi ini adalah line up yang kita keluarin juga di 2022 untuk mendukung si speakernya. Ini adalah DSP amplifier ya. Sebelumnya kita udah ada yang performance series ya. Mungkin kamu udah sempat pasang sebelumnya. Nah, kalau di yang sini apa sih highlight-nya dari Mapletech? Terutama adalah dia bisa plug and play. Oke. Plug and play itu nggak semua orang ngerti ya. Apa sih plug and play? Semua orang ngomongin sekarang plug and play, plug and play. Jadi yang dinamain plug and play itu berarti harness-nya ini kita bisa beli plug and play harness yang bisa dicolok langsung ke head unit mobil, lalu masuk ke sini, lalu dikeluarkan lagi ya ke speaker tanpa motong kabel. Nah, tapi yang disebut plug and play kemungkinan besar adalah dia cuman bisa front and rear ya, gitu loh. Jadi kebanyakan dealer kita sih kita udah kasih tahu ya, oke, konsep plug and play kita bisa gunain di DSP ini, tapi bukan main two-way aktif gitu, tetap dia melalui pasif ya gitu loh. Kalau mau main two-way aktif ya tetap kita bisa robah, tapi jangan motong di harness mobilnya, potong di harness yang plug and play-nya, soketnya. Plug and play-nya. Ya, gitu. Nah, keunggulannya kalau kebanyakan plug and play channelnya cuma 6 kali ya. Betul. Jadi amplifier-nya 4 untuk front and rear. Di sini amplifier tetap 4, tapi kita kasih opsi outputnya 8. Jadi DSP ini udah 4 in, 8 out. Gitu loh. Jadi Berarti untuk bisa buat main 3-way juga dong. betul, atau enggak yang seperti saya bilang, depannya mau main two-way aktif, belakangnya masih tetap mau dong ya. Dan di sini kita kasih feature yang luar biasa nih. Mungkin nggak semua brand ada. Kita bisa yang namanya mixing input. Jadi, let's say kamu punya mobil OEM yang pakai head unitnya original, input dari front masuk sini, rear masuk sini. Cuman kan kita nggak tahu nih outputnya mau dibuang kemana. Kebanyakan kalau front masuk, channel 1 itu udah pasti jadinya mid bass depan. Tapi kalau kita mau potong tuh si kabelnya supaya bisa buat tweeter, kita bisa routing gitu loh dari inputnya. Jadi biasanya nih kalau di SPM standar mobil kita nggak bisa routing buat inputnya. Nah, dari DSPM Mapletech yang baru ini inputnya bisa di routing. Jadi bisa di routing buat output channel satunya kita mau inputnya yang mana dan channel berikutnya mau gimana. Iya, betul. Nah, satu lagi nih Ki, mungkin kan tadi kita bahas dari input secara low sama high input ya. Kita juga kasih option untuk optical. Oke, berarti Gitu. inputnya udah bisa optik juga. Betul. Jadi beberapa customer mungkin mereka pengen pakai high-res player ya. Betul. High-res player yang udah bisa digital out, bisa langsung masuk ke sini. Oke, berarti sudah support input optik juga. Digital, betul. Jadi nggak cuman high and low, tapi juga ada digital input gitu. Terus kalau nggak salah juga bisa Bluetooth juga kok ya? Betul. Nah, ini kita kasih option buat beberapa mobil ya. Mungkin mobilnya agak tua gitu, belum ada built-in Bluetooth di head unitnya. Dengan opsi penambahan ini udah ada juga Bluetooth music player gitu loh, bisa langsung play dari handphone. Atau enggak biasanya kalau mobil standar head unitnya kadang suaranya kurang bagus. Nah, untuk menghindari ganti head unit itu mungkin bisa langsung pakai Bluetooth musik dari Mapletech ini. Iya, betul. So far sih kita konsep ini menurut saya udah solusi yang the best ya untuk integration. Kenapa? Satu, bisa support plug and play, walaupun plug and play itu nggak cuman asal colok ya gitu, tetap nanti konsepnya di mana kita harus tahu nih customer maunya main two-way aktif atau main ya cuman ganti speaker doang gitu. Itu nanti akan dibantu sama dealer-dealer kita yang udah lebih ngerti ya gitu. Okay. Nah kok, buat DSP-nya ini Mapletech juga kan ada DSP yang lamanya nih. Ya. Perbedaannya apa kok sama yang baru yang Oke, nah kita bahas ini ya sekarang ya. Ini adalah DSP yang kita launch sebelumnya, which is Performance Series PDA 8450 Ki. Iya. Oke, bedanya apa? Yang paling utama adalah ini nggak bisa plug and play. Kenapa nih? Orang tanya nih, kenapa nggak plug and play? Karena di DSP ini power outputnya besar Ki.
Jadi ini 4 kali 50 watt. Gitu. Otomatis Jadi butuh input powernya juga besar. betul. Jadi kita lihat nih di sini ada terminalnya ya. Ini terminal dari jadi kita dari baterai harus masuk dulu nih. Kurang lebih harus pakai seenggaknya 8 AWG ya, gitu. 8 AWG supaya menghasilkan output yang bisa 4 kali 50 watt itu. Nah, untuk di sini kita pakai teknologi kelas D gitu. Kelas D 4 kali 50 watt. Juga keunggulan di sini sama seperti yang di integration. Ini 4 channel in, 8 channel out. Nah, tapi di sini belum ada digital input ya. Tapi keunggulan di sini Bluetooth yang kita pakai itu udah support aptX HD 4.2. Berarti Bluetooth-nya juga udah bagus. Betul. Jadi bagi teman-teman nih yang pakai DSP-nya ini dan handphonenya support 4.2 aptX HD, di sini kualitasnya udah high res gitu. Nah, terus ini apa? Controllernya. Untuk di PDA kita sudah include sebagai satu package juga dikasih controller. Ini saya kasih tahu Ki, kenapa saya ciptain controller ini ya. Jadi konsep yang kita pakai di PDA ini, kalau di Kanada atau di luar negeri, orang kalau lagi nyetir tuh benar-benar harus hands free. Dalam artian mereka tidak boleh distracted ya, ketika nyetir nggak boleh ambil pegang handphone atau apa gitu loh. Jadi kita bikin gimana nih caranya supaya si pengguna yang pakai produk kita nggak perlu nih pegang handphonenya ketika nyetir untuk ganti lagu, untuk kencengin volume. Kita sediakan controllernya. Highlight dari controller ini adalah kita bisa track up, track down. Oh, berarti bisa sekaligus jadi player. Betul. Jadi mereka ketika masuk mobil, let's say kita dari Spotify ya, playlistnya yang udah mereka sediakan, kita play. Nah, mau ganti lagu dong. Iya. Mereka cuma bisa kontrol dari sini aja nih. Jadi dengan kontrol di sini bisa track up, bisa track down, bisa play, bisa pause. Ya, volume juga kita bisa mainin dari sini. Jadi lebih memudahkan buat playernya. Betul. Jadi ini ya kalau di compare sama integration agak beda ya konsepnya ya. Tapi juga ini lebih unggul karena banyak feature yang berbeda. Tapi juga bukan berarti di integration nanti kita nggak keluarin controllernya. Kita lagi desain controller yang bisa bermain di integration nanti ya. Ini kan juga ada subwoofer, ada amplifier, mungkin bisa disebutin ada amplifier apa aja dan speaker subnya ada apa aja nih? Untuk amplifier, so far ya di Mapletech kita banyak menggunakan digital. Jadi banyak orang tuh punya pemikiran bahwa digital itu kasar atau suaranya beda sama kelas AB. Sementara sekarang ini ya di dunia car audio atau di car audio industry, digital amplifier semakin kesini teknologinya udah berbeda dari zaman dulu ya gitu loh. Jadi kualitas suara udah lebih baik gitu loh. Dan kenapa sih kita milih digital? Kenapa digital itu kita footprintnya bisa kecil? Jadi ini amplifier yang 4 channel ya dari kita. Salah satu best sellernya dari Mapletech hampir di semua negara, amplifier ini adalah salah satu yang sellingnya tertinggi gitu loh. Amplifier sebesar ini, sekecil ini bisa menghasilkan daya 4 kali 70 watt RMS ya. Kalau di Mapletech kita semua produk pasti ratingnya RMS rating, berarti itu pure. Jadi kalau orang ngomong 70 watt ini apakah pure per channel, kita measure itu benar-benar pure rating gitu. Nah, 70 watt kalau di kelas AB setidaknya butuh heatsink atau body yang 1,5-nya ini. Gitu. Jadi kita pilih di mana yang efisiensinya lebih tinggi gitu loh. Tapi juga tidak sacrifice quality suaranya ya gitu, karena Mapletech ini lebih fokus ke sound quality kan gitu loh. Jadi waktu ketika kita ngedesain amplifier, kita juga tetap memperhatikan quality suaranya. Kalau kita yang biasanya buat di linear ini, biasanya power 4 channel ini kita kombinasikan dengan di SPM ini. Di SPM ini kan tadi power outputnya 4 channel nih. Kita tambah power 4 channel
untuk biasanya untuk three-way dan sub, buat mid-range dan sub gitu. Ya. Dan di sini juga ada monoblock juga kok. Betul. Nah, ini monoblocknya ya. Jadi sama persis sama 4 channelnya bentuknya, size-nya juga sama. Karena kalau untuk kita pengen estetikanya rapi ya gitu. Jadi ketika customer pasang kosmetik atau masangan di bawah itu bisa lebih rapi gitu ya kalau size-nya sama, bentuknya sama. Di sini monoblock yang kita pakai ini 500 watt di 2 ohm Ki. Jadi kenapa kita pemilihannya 2 ohm? Karena kebanyakan besar subwoofer yang kita punya itu single 4 ohm. Kalau pakai 2, otomatis kita turun ke 2 ohm. Jadi dengan satu amplifier ini bisa ngangkat 2 subwoofer single 4 ohm. Gitu. Nah, untuk secara desain sama seperti yang 4 channel, ini juga kelas D ya, monoblock. Kita kasih juga controller untuk bassnya. Nah, yang ya betul untuk sub volume-nya ya. Banyak orang yang salah konsep tuh, salah ngerti. Jadi bass control itu di beberapa produk mereka menggunakan sistem bass boost. Jadi bukan volumenya naik turun, tapi bassnya yang di boost gitu loh. Ada frekuensi tertentu Betul. yang naik. Ketika frekuensi itu di boost, kemungkinan malahan subwoofernya malahan jadi distorsi. Karena dia terlalu tinggi ya di boostnya. Nah, kalau kita konsepnya, kita nggak pakai seperti itu. Kita memakai bass control nih sebagai gain. Level gain. Jadi kita adjust di mana let's say beberapa customer mungkin ada punya anak kecil atau punya bayi, ketika dia anak kecilnya di mobil, mereka pengen kecilin dari controller itu. Tapi tidak berarti nge-boost atau menurunkan frekuensi. Betul. Oke. Iya, gitu. Nah, ini juga ada yang paling mencolok nih. Ya. Ini power juga kok Edwin. Betul. Nah, oke. Kita kan tadi bahas kelas D ya. Kelas D, ya. Banyak beberapa orang tuh masih tetap ngotot pengen kelas AB. Ya, gitu mana loh. nih yang kelas AB-nya gitu. Ya, oke. Nah, di reference sebelumnya kita pernah ngeluarin tuh kelas D reference 4.200D. Ya. Itu karena di Kanada itu atau di Amerika orang tuh ngelihatnya power besar gitu loh. Tapi pengen efisien, jadi kita keluarkan versi kelas D-nya. Tapi kalau di Asia pengennya kecil gitu ya, karena efisiensi. Tapi dia pengen juga yang sound quality kelas AB. Jadi kita keluarin reference ini limited edition 4x150 sama 2x300. Yang ada di depan kita ini yang 2x300 ya. Oke, keunggulan dari ampli ini, kita buat ampli di mana yang ini kelas AB ya, suaranya berarti senatural mungkin. Nah, yang paling penting adalah highlightnya di sini untuk power yang bagus. Biasanya mereka tidak banyak function gitu loh. Jadi mereka benar-benar pure suara. Nah, kita bisa lihat di sini Ki. Kalau kamu udah pernah pasang kan, ini cuma ada option gain doang ya, tapi individual gain. Jadi dalam artian channel 1 dan channel 2 itu gainnya terpisah. Berarti ini bypass? Betul. No crossover? No crossover, nggak ada crossover, nggak ada fase, nggak ada apa-apa. Bener-bener pure cuman amplifier. Dengan gain control doang. Kalau yang ini kok cuman 2 channel apa gimana? Oke, yang depan kita ini kan 2 channel. Ada satu lagi yang kamu pernah pasang mungkin 4 channel ya, 4x150. Iya. Nah, keunggulan kalau dari yang 2 channel, kita bisa sampai 1 ohm stable, Ki. Ya, tapi 1 ohm itu stereo ya, berarti 2 channel di 1 ohm. Ya. Kalau di bridge itu bisa cuma sampai 2 ohm stable-nya gitu. Jadi ini kenapa sih kita keluarin ini untuk customer yang pengen headroom yang besar gitu loh. Mereka misalnya saya udah main three-way reference, itu udah full DSP, pengen adjust levelnya supaya di mana headroomnya tinggi, mereka bisa dapetin power yang lebih maksimal gitu dari amplifier ini. Gitu. Oh ya, Linears. Jadi Linear Autosound ini merupakan salah satu distributor resmi dari Mapletech. Nah, dari pengalaman saya sebagai installer dan tuner, yang saya suka dari Mapletech ini adalah walaupun dari entry levelnya, dari speakernya yang paling murah, tapi suaranya sudah sangat bagus, terutama untuk instalasinya mudah dan
tuningnya juga cukup mudah. Jadi menurut saya Mapletech ini value for money-nya sangat cocok untuk pecinta SQ. Oke, Ko Edwin, thank you udah datang jauh-jauh ke Linear dan sukses selalu buat Mapletech. Thank you. Yeah, Bye. thank you. Oke, bye.